Siap. Hari ini kita mau ibadah, seperti biasa kita mau nyanyi, mau nari, mau bikin prakarya, mau dengerin firman juga. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ingetin lagi, kalau minggu ini kita nggak ada komsel. Ya, juga kalau kalian ada punya kesaksian nih adik-adik di rumah, boleh juga dikirim videonya atau boleh juga ditulis tangan, terus nanti difoto tulisannya, nanti boleh dikirim ke kakak-kakaknya ya. Ke kakak-kakak kelas masing-masing supaya nanti bisa dibacain kesaksiannya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau ibadah online sekolah minggu. Pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah. Berikanlah kami hati yang taat dan sungguh-sungguh dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang melayani dan teman-teman dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu nih. Kita mau nari juga buat Tuhan. He's the one who makes the sun shine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah.
jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ya adik-adik, kita mau siapin hati, kita mau dengerin firman Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Semuanya dalam sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan, buat ibadah hari ini kami masih boleh memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak kami yang akan memberitakan firman. Tuhan juga berkati kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam, boleh mendengarkan, boleh mengerti firman yang akan disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan minumnya. Mari Tuan. Ya, terima kasih. Aduh, capeknya. Kerjanya nggak lama sih, cuma pegel bau nampan terus. Nggak ngelayanin orang. Capek adik-adik. Bayangin, pagi-pagi udah siapin gelas. Pagi-pagi harus nyuci gelasnya dulu, lalu siapin minumannya. Habis itu malamnya harus melayani tamu-tamu yang datang, harus nawari minuman yang sudah saya siapin. Capek adik-adik. Cuma lumayan sih gajinya, cuma ya jadi pelayan itu ternyata capek banget. Coba bayangin ya, bagaimana ada seorang yang datang ke dunia cuma untuk melayani. Datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menolong orang lain. Siapa ya? Adik-adik tahu? Orang ini datang ke dunia dengan, kita pernah ngerayain. Waktu kita bulan Desember ngerayain hari kelahirannya. Dia datang ke dunia sebagai seorang raja disebutnya. Di mana seorang
gembala menyembah dia, seorang Majus pun menyembah dia, malaikat pun menyembah dia, dan dia disebut raja orang Yahudi. Nah, harusnya kan sebagai raja hidupnya senang kan? Tetapi orang ini tidak menggunakan kekuasaannya sebagai raja, tetapi dia mau turun merendahkan hati menjadi seorang hamba, seorang pelayan yang melayani dimanapun dia berada. Siapa sih dia? Ya, Yesus. Yesus mau datang ke dunia untuk menjadi seorang pelayan, menolong orang yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit lagi. Nah, contohnya kayak cerita minggu lalu di mana seorang perwira Kapernaum memiliki hamba dan Yesus menolong hambanya itu sehingga hamba itu menjadi sembuh. Jadi Yesus datang ke dunia ini tidak menggunakan kekuasaannya sebagai seorang raja. Yesus menggunakan ke dalam dunia ini untuk mau menolong orang lain. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari pribadi Yesus, di mana pertama dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjadi seorang raja. Nah, perbedaannya raja di dunia dengan Yesus adalah raja di dunia akan hidup enak, tempat tidur yang enak, di mana-mana dia tidur berjalan selalu dikawal, lalu mau makan yang enak dia udah disiapin, mau main bola disiapin, mau pergi kemana-mana disiapin. Nah, itu sebagai raja di dunia. Tetapi Yesus yang adalah raja, adalah Tuhan, datang ke dunia tidak menggunakan kekuasaannya itu. Dia mau merendahkan hati, dia tidak sombong, dia mau melayani Tuhan dan dia mau menolong orang lain yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar, pasti sudah pernah melihat dari sekolah minggu di mana Yesus pernah menyembuhkan orang yang sedang sakit, yang sedang lumpuh, ataupun yang sedang kusta, ataupun sedang yang matanya buta. Yesus menyembuhkan. Ataupun yang sedang kerasukan roh jahat, Yesus pun menyembuhkan orang itu. Dan juga bahkan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu Lazarus. Nah, adik-adik, yang pertama kita belajar dari Yesus. Pertama, Yesus tidak sombong. Dia mau belajar merendahkan hati. Nah, yang kedua, Yesus mau melayani orang. Nah, adik-adik pasti bingung. Itu kan Yesus. Adik, bagaimana sih kalau kita di rumah? Bagaimana sih kita cara mau belajar melayani? Gampang, adik-adik. Yang pertama, walaupun adik-adik masih kecil ataupun terbatas usianya, jangan berkecil hati. Adik-adik bisa melayani di rumah. Bagaimana caranya? Pertama, yang gampang adalah membantu orang tua di rumah. Ya kan? Yang kedua, cara membantu orang tua bagaimana? Misalkan waktu kita lagi main nih, kita main-main terus lalu setelah selesai kita mau membereskan mainan tersebut. Itu salah satu melayani. Jadi waktu kita biasa nih kalau kita lagi main terus menonton TV mainannya ditinggal berserakan begitu saja tanpa diberesin. Beresin nanti papi atau mami atau pembantu di rumah. Jangan, adik-adik. Kalau kita mau belajar seperti Yesus untuk melayani, yaitu waktu kita selesai memainkan mainan kita, habis itu setelah selesai kita membereskan mainan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Membantu orang tua. Misalkan waktu mami tolong ambilkan air. Nah, kan kita bisa mengambil air dengan kekuatan kita. Ya kan? Kan gampang ambil air doang. Atau misalkan papi misalkan tolong ambilkan handphone papi di meja gitu. Mungkin papi lagi sibuk
Nah, kamu bisa ngambil handphone papi untuk kasih ke papinya. Seperti itu adik-adik. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mau belajar untuk melayani. Ya, jadi melayani itu tidak terbatas. Melayani itu tidak ada ruang atau waktunya. Kapanpun adik-adik berada, adik-adik bisa belajar untuk melayani orang lain. Ya, adik-adik. Nah, contoh juga melayani adalah kita taat. Waktunya untuk belajar, kita belajar. Waktu untuk kita tulis tugas kita. Jadi kita juga menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bisa melayani diri kita sendiri. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini, biar firman Tuhan kini mau memacu kita untuk belajar. Seperti Yesus mau melayani orang untuk menjadi berkat orang lain. Menjadi berkat untuk bagi sekeliling kita. Sekeliling kita siapa aja? Yang lingkupan kecil ya, keluarga kita. Lingkupan yang luas ya, tetangga-tetangga kita, teman-teman sekolah kita. Nah gitu adik-adik ya. Mari kita belajar melalui figur pada pagi hari ini. Kita mau belajar melayani dimanapun kita berada dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Yesus datang ke dunia untuk melayani Tuhan, melayani sesama, melayani manusia yang ada di dalam bumi. Dan Tuhan, kami mau belajar untuk melayani seperti kami melayani Tuhan. Kami mau melayani sesama kami mau melayani dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan pimpin dan tuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita doa tutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Berkatilah orang tua kami dan berkatilah guru-guru kami. Haleluya, haleluya, amin.